Hai Sobat Muda semuanya, selamat hari Minggu, happy Sunday buat kalian yang ada di rumah atau dimanapun itu. Kembali lagi kita dalam ibadah youth pada hari ini. Yuk kita sebelum mulai ibadah kita mau sama-sama berdoa. Bapak terima kasih Yesus buat segala anugerah-Mu, buat segala kasih-Mu, buat segala pengorbanan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh ada Tuhan hari ini, dan hari ini Tuhan kami mau sama-sama memulai ibadah kami ya Bapa. Biarkan Kau yang berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, entah di rumah Tuhan, entah di luar rumah atau dimanapun ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau akan melawat Tuhan dalam setiap ibadah kami ya Yesus. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman semua, kalau bulan ini kita sudah memasuki bulan Paskah, kita mau ingat semua kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan dan kuasanya yang sungguh besar. Amin. Amin. Kita percaya bahwa Allah yang perkasa, Dia akan selamatkan kita. Ada kuasa dalam nama-Mu Yesus. Nama-Mu Tuhan yang perkasa dalam hidup kami. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang
kita, haleluya. Haleluya Yesus, kau ada kuasa Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan selalu memulihkan hidup kami Tuhan. Karena salib-Mu Yesus, karena salib-Mu yang sudah berkorban buat kami ya Allah. Hanya Kau Tuhan di hidup kami Yesus. Kau yang dapat memberikan hidup yang baru, Kau yang dapat memberikan kekuatan yang baru ya Bapa. Haleluya Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru
Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami masih bisa sehat, kami masih bisa menonton ibadah ini Tuhan. Kami selalu mengucap syukur atas segala kebaikan buat hidup kami. Dan hari ini, bulan ini kami mau sama-sama mengingat Tuhan kematian dan kebangkitan-Mu sebagai suatu pengorbanan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Jika kami bisa diselamatkan, itulah anugerah yang terbesar, itulah anugerah yang terutama Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang berkati pembicaraan firman hari ini Tuhan. Kiranya Kau yang berikan hikmat buat hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah juga Engkau yang berkati setiap jemaat yang mendengarkan firman-Mu, sehingga setiap firman yang ditabur itu yang boleh tertanam dan bertumbuh dalam setiap hati kami. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami syukur. Amin. Oke, shalom guys buat semua teman-teman dan siapapun, bahkan yang bukan jemaat gereja kita juga. Saya sangat senang untuk kalian bisa sama-sama mendengarkan firman hari ini. Oke, bulan lalu kita sudah sama-sama membahas tentang underrated ya, dimana kita belajar untuk menemukan panggilan hidup atau visi Tuhan dalam hidup kita. Dan tidak cuma itu saja, kita berusaha untuk mengusahakan dan menjadikannya sebagai dampak buat teman-teman sekitar kita. So hari ini khususnya bulan ini kita akan sama-sama membahas seputar tentang Jumat Agung dan Paskah ya. Di tanggal hari Jumat dan hari ini kita membahas tentang Paskah. Nah teman-teman, berapa banyak kita yang tahu bahwa sebenarnya Paskah ini orang bilang bahkan lebih terutama daripada Natal. Gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya Paskah itu bisa dibilang acara atau upacara bangsa Israel yang paling lama. Ya. Jadi pada perjanjian lama sebenarnya Paskah itu diadakan ketika bangsa Israel akhirnya keluar dari Mesir. Tapi ketika di perjanjian baru Tuhan tepat sekali bangkit ketika di hari Paskah. Makanya kenapa Tuhan selalu dibilang sebagai domba pengorbanan gitu ya, karena pengorbanan Yesus itulah yang menebus kita cukup sekali untuk selamanya. So jadi Paskah ini salah satu upacara atau hari raya orang Kristen yang selalu paling utama. Khususnya kita juga selalu mengingat kembali pengorbanan Yesus, dan itulah yang menggerakkan kita untuk beriman kepada Yesus. Kemudian kita mengusahakan keselamatan kita dan membagikan Injil itu kepada teman-teman sekitar kita. Nah teman-teman, kalau kita sama-sama mau baca ayatnya di 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Di sini kita sama-sama melihat bahwa kalau Kristus gak mati, kalau Kristus gak bangkit, maka selama ini apa yang kita percaya dan apa yang kita selama ini lakukan buat Tuhan, itu semua akan jadi sia-sia. So teman-teman, di sini kita mau sama-sama lihat bahwa Paskah harusnya menjadi suatu hari raya yang bukan sekedar kita rayakan, tapi sesuatu yang juga kita hidupi. Di ayat yang 1 Korintus 15 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, "Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia." Kita sama-sama ingat bahwa karena dosanya Adam, maka kita semua jatuh dalam dosa. Tapi oleh karena Kristus, oleh karena Yesus, kita boleh sama-sama diselamatkan. Nah, khusus untuk minggu ini atau firman hari ini, saya mau secara khusus angkat tema Heaven Digger. Ya. Buat teman-teman yang mungkin tahu atau relate, maka tema ini memang saya angkat dari kata gold digger. Teman-teman ada yang tahu gold digger itu apa? Gold digger itu adalah seorang yang menjalin hubungan dengan orang lain tapi dengan alasan harta. Ya. Atau biasa orang bilang mungkin cowok atau cewek yang matre. Ya. Orang biasa sebut dia sebagai gold digger. Pokoknya gue mau jadi pacar lu, gue mau jadi istri lu, asal gue dapat harta lu. Itu yang dimaksud dengan gold digger. Nah teman-teman, ketika kita mau belajar sama-sama dengan Heaven Digger, seberapa banyak dari kita anak Tuhan yang sebenarnya ikut Tuhan hanya sekedar pengen masuk surganya aja. Betul gak teman-teman? Waktu kecil kita selalu diajar bahwa
apapun yang kita lakukan, misalnya dapat nilai bagus ataupun melakukan hal-hal yang diperintahkan sama orang tua kita, maka kita selalu dikasih imbalan. Ya. Nanti kamu kalau nilainya bagus dibeliin mainan deh. Nanti kamu kalau nurut sama mama nanti dikasih permen, nanti dikasih coklat, apapun hal-hal yang disukai sama anak kecil itu. Benar nggak teman-teman? Waktu kecil kita selalu melakukan segala sesuatu karena imbalan. Tapi seberapa banyak dari kita yang akhirnya menjadi dewasa, kita menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar imbalan. Harusnya ada yang lebih dari sekedar surga yang Tuhan akan berikan ketika kita mengikut Tuhan. Yaitu apa? Hubungan, relasi. Kalau enggak kita bisa dikatakan punya iman yang palsu. Kita sebenarnya gak cinta-cinta amat sih sama Tuhan. Kita cuma pokoknya pengen aman aja gitu ya. Pokoknya gue gak masuk neraka, gue gak disiksa iblis, gue bisa hidup damai setelah gue mati nanti. Benar gak teman-teman? Nah, teman-teman kalau misalkan saya kasih ilustrasi seperti ini ya. Akhir-akhir ini kan kita sering mendengar tentang istilah akhir zaman ya. Apalagi di perjanjian baru pun Yohanes Pembaptis dia bilang di Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah kita seperti seolah-olah digiring bahwa kalau kita bertobat itu supaya kita masuk kerajaan sorga. Berapa banyak dari kita yang di akhir zaman ini takut nih, wah kapan ya Tuhan datang? Lihat tanda-tandanya gitu ya dari kerusuhan ataupun kekacauan ataupun bencana yang terjadi di dunia kita sekarang. Kita jadi takut. Nah, tapi Koko pengen ajarkan ke kita semua bahwa orang yang rindu sama Tuhan itu gak akan pernah takut dengar akhir zaman. Coba ya teman-teman, kalau misalkan kalian punya orang tua yang mungkin tentara ataupun polisi yang harus bekerja jauh misalnya. Kalian kemudian setelah berapa tahun rindu banget, pengen banget ketemu sama orang tua kalian. Nah, apakah ketika ada kabar orang tua kalian akan datang pulang ke rumah, kalian akan jadi takut dan menyiapkan segala sesuatu? Saya yakin tidak. Orang yang rindu sama Tuhan pasti gak akan takut. Kenapa? Karena orang yang rindu tuh pasti nungguin. At least kalau anak kecil nungguin orang tuanya itu pasti di depan rumah. Atau di dalam rumah tapi nungguinnya ngeliatin jendela terus gitu ya. Kapan ya dia pulang, kapan ya orang tua saya pulang gitu. Nah teman-teman, orang yang rindu Tuhan pasti selalu nungguin Tuhan gitu. Ketimbang orang yang hanya merindukan surganya, maka dia takut karena dia hanya memandang Yesus sebagai jalan aja. Pokoknya kalau akhir zaman udah deket-deket nih, oh berarti gue harus lebih siap-siap. Gue harus mulai melakukan firman Tuhan gitu ya. Gue mulai banyak pelayanan. Benar gak teman-teman? Kalau kita yang merindukan surganya saja, maka kita menjadi pribadi yang sulit siap ketika Tuhan datang. Nah seberapa banyak dari kita yang rindu sama Tuhan ya, bukan sama surganya. Apakah kemudian kok merindukan surga tuh salah? Ya enggak. Tapi ketika fokus kita hanya kepada kenyamanan yang ada di surga, maka itu yang salah. Kita seharusnya merindukan Tuhan dan bukan surganya. Karena kenapa? Kerajaan surga itu bicara tentang Yesus. Kalau kalian baca di Matius 3 ayat yang ketiganya, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah teman-teman, tadi di ayat 2 kita dibilang bertobatlah supaya karena kerajaan Allah sudah dekat. Tapi di nubuatan Nabi Yesaya dia berkata persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Jadi sini kita bisa melihat bahwa kerajaan sorga bicara tentang Yesus. Bukan sekadar tentang di mana Yesus tinggal. Kenapa? Karena tanpa kehadiran Yesus tidak akan pernah ada surga. Dan surga tanpa kehadirannya bukanlah surga. Ada orang ekstrim yang mengatakan bahwa kalau kamu masuk neraka dan di situ ada Yesus dan itu jadi surga juga gitu. Kita mau sama-sama belajar bahwa kerajaan surga selalu bicara tentang Yesus, bukan tentang kenyamanannya.
Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Kita seringkali cuma mandang Yesus sebagai jalan aja gitu. Kalau kita udah sampai tujuan, apakah kita masih diam di jalannya? Saya khawatir tidak. Kita begitu sudah sampai tujuan, jalan itu kita tinggalkan. Nah, seberapa banyak dari kita yang benar-benar menyadari bahwa Yesus bukan sekadar jalan menuju kehidupan dan kekekalan, tapi dialah juga tujuan itu. Nah, artinya teman-teman di sini kita harus mengerti bahwa perjalanan hidup kita itu semua tentang Yesus. Nah, di minggu kedua nanti kita akan lihat sama-sama pembahasan bahwa keselamatan itu bukan bicara tentang nanti kita masuk mana, tapi lebih dari itu keselamatan bicara sekarang. Ya, seperti doa Bapa kami yang mengatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kok bisa ya di bumi seperti di surga? Ya karena kita yang menghidupi hidup kita di bumi, layaknya kita seperti di surga. Jadi surga itu atau hidup kekekalan itu bukan bicara nanti. Hidup kekekalan itu dan keselamatan itu bicara sekarang, kita mengerjakan itu, teman-teman. Nah, saya pengen tegur kita sama-sama, ya mungkin tema sebulan ini cukup keras ya teman-teman, tapi saya berharap kita menjadi Kristen yang tidak hanya sekedar makan bubur, tapi kita juga mulai belajar untuk makan nasi. Nah, ciri-ciri ekstrim atau ciri-ciri yang menegur kita bahwa kita sebenarnya hanya merindukan surganya saja atau disebutnya heaven digger. Yang pertama, kita gampang menyalahkan Tuhan atas hal buruk yang terjadi dalam hidup. Nah, seberapa banyak dari kita yang kalau punya masalah, kita suka nyalahin Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Keluarga gue kok gak rukun? Kenapa ya Tuhan? Kok dia kayaknya lebih sukses dari saya, tapi saya kok gini-gini aja. Katanya kalau anak Tuhan akan dibawa selalu naik. Benar gak teman? Nah, kenapa orang yang ciri-ciri heaven digger itu orang yang gampang menyalahkan Tuhan? Karena mereka gak kenal Tuhannya. Mereka pokoknya cuma fokus sama surga yang adalah kenyamanan mereka. Tapi seberapa banyak dari kita yang berfokus sama Tuhan, kita kenal betul pribadi Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang selalu baik buat kehidupan kita. Jadi nggak heran ya teman-teman, semakin banyak kita menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita harusnya mulai khawatir bahwa apakah saya sebenarnya hanya merindukan surganya dan bukan Dia. Nah, orang yang nggak kenal susah percaya teman-teman. Bisa nggak teman-teman ketemu sama orang yang nggak dikenal, terus tiba-tiba dia mau nawarin tentang produknya, dia mau nawarin tentang jasanya, dan kita langsung, oh iya bagus, gue mau dah. Jarang kan teman-teman? Karena kita nggak kenal. Kalau kita nggak kenal, kita susah percaya. Nah, mau nggak teman-teman? Saat ini, sekarang ini kita belajar untuk mencintai Tuhan dan bukan surganya. Mau gak kita sama-sama belajar untuk kenal Tuhan supaya kita lebih percaya. Ketika setiap masalah hadir dalam hidup kita, kita tetap bisa berpegang teguh bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Nah, ciri-ciri yang kedua seorang heaven digger adalah dia gak punya gairah melayani atau berbenah diri. Kenapa? Karena orang yang cinta Tuhan gak akan tahan untuk diam aja di situ teman-teman. Kalau gue cinta Tuhan, gue harus lakuin sesuatu buat Tuhan. Kalau kalian cinta sama pasangan kalian, kalau kalian lagi PDKT sama teman kalian, maka kalian gak akan diem aja teman-teman. Kalian pasti cari dia sukanya apa, dia hobinya apa, terus bergairah gitu untuk mengejar doi gitu ya. Dan tentu saja kalau doi misalnya dia gak suka sama orang yang suka bercanda misalnya ya. Walaupun jarang ya teman-teman, ada orang yang gak senang sama orang yang suka bercanda. Biasanya sukanya yang humoris gitu ya. Nah, dia misalnya gak suka deh dengan orang yang humoris. Pasti kalian gak banyak berusaha untuk tidak banyak bercanda sama dia kan. Supaya kita bisa menarik hatinya dia. Tapi tujuan kita memang buat Tuhan, bukan menarik hatinya Tuhan ya. Hati Tuhan selalu ada buat kita. Tapi yang dimaksud di sini adalah ketika kita mencintai Tuhan dan kita berfokus sama Tuhan, harusnya kita punya gairah melayani dan berbenah diri. Berapa banyak kita lihat jemaat yang
malas melayani. Berapa banyak dari teman kita yang hidupnya kok dari tahun ke tahun masih gitu aja, masih kepahitan sama orang tuanya, masih gak percaya Tuhan ada. Dari situ kita bisa melihat bahwa mungkin mereka sebenarnya gak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mereka hanya tertarik pada surganya saja. Poin yang ketiga, ciri-ciri seorang heaven digger adalah dia gak pengen menderita buat bantu orang lain bertumbuh. Simple teman-teman, karena orang yang cinta Tuhan akhirnya mengerti bahwa pengorbanan Yesus itu buat orang lain, bukan tentang Tuhannya. Kembali lagi, orang yang udah kenal Tuhan harusnya juga mengikuti tindakan-tindakan yang Yesus lakukan dalam hidupnya. Apalagi di sini kita mau merayakan Paskah nih teman-teman, di mana dia mau mati, dia mau tinggalin kesetaraannya dengan Tuhan untuk jadi manusia, kemudian berkorban, harus mati dengan cara yang paling hina pada masa itu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Yang bahkan banyaknya tidak peduli sama dia. Berapa banyak dari kita yang kemudian gak pengen menderita buat orang lain bertumbuh. Mari kita lihat sama-sama seberapa banyak regenerasi yang terjadi untuk setiap gereja di dunia. Apakah di Eropa gereja semakin banyak? Kita lihat bahwa pada akhirnya gereja hanya jadi bangunan yang dikunjungi orang sebagai bangunan tua bersejarah. Itu kenapa? Karena sedikit sekali orang yang mau menderita supaya orang lain bertumbuh. Kadang kita masih memikirkan diri sendiri dan berkata, buat apa gue urusin dia? Dia aja gak mau dibantu untuk bertumbuh. Dan gue juga punya masalah lain dalam hidup gue. Kenapa gue harus menderita buat dia? Itu kan selalu menjadi pertanyaan kita saat ini atau bahkan selama ini. Karena kita selalu melihat keuntungan diri sendiri dan gak mau tahu kesukaan dia yang terbesar. Waktu awal-awal COVID-19, Koko pernah khotbahkan bahwa sebenarnya kesukaan dia yang terbesar adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Nah, kenapa kalau kita bilang kita cinta Tuhan, kita gak mau menderita buat orang lain bertumbuh? Benar gak teman-teman? Kalau ditanya semua pasti, siapa di sini yang cinta Tuhan? Pasti semua angkat tangan. Tapi kalau yang ditanya siapa yang mau siap berkorban untuk orang lain bertumbuh? Saya yakin pasti banyak tangan-tangan yang tadinya terangkat jadi turun. Nah, terakhir teman-teman, secara khusus Koko pengen nyampein hal ini ya. Bahwa jarang sekali kita bahas soal pengampunan. Ketika Yesus harus rela berkorban mati, tujuannya buat apa teman-teman? Buat mengampuni, buat menebus dosa setiap kita. Nah, kenapa banyak dari kita yang sulit sekali mau mengampuni orang lain? Padahal sebenarnya dosanya buat ke kita itu enggak seberapa sebenarnya kalau mau dibandingin sama Yesus dan ahli Taurat dan orang Farisi. Kayaknya rasanya ngampunin orang tuh susah banget gitu ya. Kadang kalau kita dengar khotbah tentang pengampunan, kayak kita oh amin gitu ya. Terus kayaknya wah bagus banget tuh khotbahnya. Tapi ketika kita bicara tentang melakukan pengampunan itu menjadi tantangan tersendiri buat kita. Kita seringkali lupa bahwa kita yang disakiti itu juga sebenarnya adalah pribadi yang pernah menyakiti orang lain. Kita juga adalah pribadi yang punya kelemahan dan punya kekurangan. Nah, kenapa kalau orang lain yang punya kekurangan yang sama dengan kita melakukan kesalahan kita kok susah banget sih mau mengampunin orang itu? Nah, teman-teman, Koko mau ajak sama-sama kita untuk menghidupi kembali Paskah dan Jumat Agung. Bahwa sebenarnya banyak sekali makna yang dalam ketika kita mau coba renungkan perayaan ini. Jangan sampai teman-teman hari Jumat Agung dan Paskah itu cuma sekedar wah hari libur aja ya. Apalagi kalau misalkan jatuhnya di masa-masa yang liburannya bisa panjang gitu ya. Kita bahagia, oh yang penting libur panjang gitu ya. Terus kemudian apa ya? Mungkin senang dengan perayaan ibadah khususnya misalnya gitu ya. Tapi kita lupa, terlebih dari sekedar perayaan, sudahkah kita sama-sama
mau mengenal Tuhan lebih jauh? Mau gak sama-sama kita mencintai Dia lebih jauh? Bukan tentang surganya teman-teman. Sekali lagi, bahwa surga bicara tentang Yesus. Kerajaan surga bicara tentang Yesus. Tanpa kehadirannya tidak ada surga. Dan surga tanpa kehadirannya bukanlah surga. So teman-teman, hari ini Koko berharap kita bisa sama-sama merenungkan firman yang singkat ini. Dengan banyak merenung, Koko berharap sih kita gak sekedar buat dengerin firman itu hanya pada saat jam ibadah saja. Tapi ketika malam, ketika pagi, kita terus merenungkan kebaikan Yesus, pengorbanannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Supaya apa teman-teman? Supaya kita juga turut mematikan diri kita untuk mau mengikut Yesus. Kebetulan kemarin baru diadakan baptis ya teman-teman. Koko mengucapkan selamat buat teman-teman semua yang akhirnya sudah dibaptis. Tapi Koko berharap bahwa baptisan itu bukan sekedar perayaan atau sekedar tanda, tapi harusnya menjadi motivasi kita untuk kita mau sama-sama hidup di dalam Tuhan lebih lagi. Berapa banyak dari kita yang dulu sangat semangat ketika kita baru dibaptis, tapi setelah tahun-tahun berlalu kita udah lupa sebenarnya esensi dari baptis itu sendiri. Oke teman-teman, Koko berharap banyak hati yang tergugah lewat firman hari ini. Meskipun gak banyak istilahnya langkah praktisnya mungkin teman-teman buat kita semua gitu. Tapi Koko berharap kita belajar untuk menjadi Kristen yang dewasa, bahwa mengerti bahwa pada akhirnya hal-hal praktis itu membantu kita, tapi kita juga perlu tahu fondasi. Kita perlu tahu juga dasar bahwa apa yang segala kita lakukan ini sebenarnya buat Tuhan. Karena kalau kita menuju surga, maka kita seolah-olah tidak punya kepastian keselamatan teman-teman. Padahal Kristen sangat identik dengan kepastian keselamatan. So, ketika kalian hari ini dengar firman ini, pertanyaan Koko terakhir untuk menutup firman ini adalah, apakah kalian seorang Evan Digger? Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat firman yang singkat ini, di mana kami boleh ditegur sangat keras untuk mengerti dan merenungkan Tuhan kematian-Mu di Jumat Agung Tuhan, dan kebangkitan-Mu di hari Paskah. Ajar kami Tuhan untuk benar-benar sungguh mengerti Tuhan, bahwa kebangkitan-Mu bukan sekadar untuk kami masuk surga Tuhan, tapi ada suatu tanggung jawab, ada satu kerinduan yang harus kami kejar untuk mengenal Engkau lebih jauh. Harus ada cinta yang mulai kami kejar Tuhan, dan bukan sekadar hanya merindukan kenyamanan dan takut sama neraka Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk mengerti, bawa kami untuk bisa mencintai Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Meskipun di dunia ini berusaha melencengkan pemikiran kami Tuhan. Meskipun di dunia ini kami tergoda Tuhan untuk hidup dalam dunia ini. Tapi kami mau sama-sama memohon Tuhan kepadamu, Engkau yang mampukan Tuhan, untuk kami sama-sama boleh mengerti firman-Mu. Kami boleh sama-sama bertumbuh. Kami gak mau menjadi seorang Kristen yang terus menjadi balita, tapi kami boleh bertumbuh menjadi Kristen yang didewasakan dalam Engkau. Ajar kami Tuhan untuk sama-sama mengerti bahwa surga bicara tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami mungkin ada yang melanjutkan aktivitas kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus Engkau curahkan buat setiap kami untuk bisa berbicara kapanpun dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami syukur. Amin. Thank you semua.